Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Holifa dengan NIM 13221024. Saya akan menjelaskan mengenai blended learning. Yang pertama ada pengertian blended learning, yang kedua ada ciri-ciri blended learning, manfaat blended learning, struktur dan bentuk-bentuk penerapan dalam inovasi pembelajaran, merancang pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended and learning. Nah, kata blended berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula 1 penyelarasan kombinasi atau perpaduan. Nah, terdapat juga dari sisi lain learning memiliki makna umum yaitu belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajarannya mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Apa yang dicampurkan? Elena 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas, classroom lesson, dengan online learning. Nah, terdapat juga pengertian blended learning menurut para ahli. Nah, menurut Harding, Celsciency and Ward 2005, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Nah, menurut Gamer and OK 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Baik, menurut Born and Graham 2006 mendefinisikan blended learning sebagai kombinasi dari dua instruksi model pembelajar mengajar. Nah, sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran distribusi yang menekan pada peran teknologi komputer. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, pembelajaran secara konvensional di mana antar pendidik dan masing-masing peserta didik saling berinteraksi secara langsung. Nah, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pelajaran. Bahan mandiri seperti belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan, serta belajar mandiri secara online. Baik, di sini terdapat beberapa dalam blended learning, yaitu ada 6 unsur yang ada. Yang pertama, ini wajib banget ya, yang harus ada di blended learning. Unsur-unsurnya ada tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Baik, di sini tatap muka yaitu pembelajaran tatap muka yang sudah dilakukan sebelum ditemukan teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Mengajar sebagai sumber belajar utama. Nah, terdapat juga di sini belajar mandiri. Apa sih belajar mandiri itu? Jadi, belajar mandiri dalam berbasis blended learning akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik karena sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki mengajar atau perpustakaan lembaga pendidikan saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Berikutnya terdapat aplikasi di mana dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, belajar secara aktif, mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ada juga tutorial di mana pada tutorial peserta didik yang aktif untuk menerapkan masalah yang dihadapi, seseorang mengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam mengajar. Nah,
Peran mengajar masih diperlukan sebagai tutor ya. Yang kelima, di sini ada kerjasama. Apa sih kerjasama itu dalam blended learning? Baik, keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Nah, hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional. Ini sangat berbeda ya. Yang semua peserta didik belajar dalam kelas yang sama di bawah kontrol mengajar. Sedangkan pembelajaran berbasis blended, maka peserta didik bekerja sebagai mandiri dan berkolaborasi. Baik, yang terakhir di sini ada evaluasi. Nah, apa sih evaluasi itu? Ada yang tahu? Oke. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dibanding dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar peserta berdasarkan portfolio. Demikian pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya sekedar otoritas mengajar, namun perlu ada penilaian dari oleh pelajar maupun penilaian pelajar lainnya. Baik, di sini ada ciri-ciri blended learning ya, menurut Serpen dalam Rusman 2011. Di sini ada ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar. Nah, melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Yang B, transformatif tingkat praktek pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Yang C, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung yaitu face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara pembelajaran. Guru dan orang tua peserta belajar memiliki peran sama penting. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Terdapat juga manfaat blended learning. Selain ini juga manfaatnya ada aktivitas pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Manfaatnya ya, sehingga waktu lebih efisien. Wah, bagus banget dong. Ada juga dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena siswa bisa lebih ceria dan hemat tenaga. Anggaran pembelajaran bisa lebih efisien karena aktivitas siswa biasanya laporan dengan kertas dan perjalanan ke lokasi bisa dilokasikan. Sangat bermanfaat sekali berarti blended learning ini ya teman-teman. Ada juga kegiatan diskusi secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Peserta didik memiliki keluasan untuk memanfaatkan bahan ajar online. Ada juga pengajar dapat mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Terdapat juga pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Struktur blended learning. Kita akan membahas struktur blended learning, seeking of information, pencarian informasi dari berbagai sumber yang tersedia baik online maupun offline berdasarkan pada relevasi, validasi, dan kejelasan akademis. Terdapat juga extraction of information, menemukan, memahami, serta mengkonfrontasinya dengan ide atau gagasan, kemudian menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan kembali. Di sini juga ada synthesizing of information, mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari
informasi yang diperoleh. Nih, dalam inovasi pembelajaran, yaitu ada face-to-face, driver, flex, relation, online lab, slave blend, and online driver. Nah, kita akan bahas nih face to face itu apa. Jadi, model ini akan melibatkan peserta didik, tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium. Terlibat melibatkan mereka ke dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web. Relation yaitu model rotasi, mengintegrasikan pembelajaran secara online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru. Flex yaitu model memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Di dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Nah, online lab pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online. Self blend yaitu model peserta didik akan mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas konvensional. Pembelajaran yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas juga loh. Wah, di sini juga terdapat online driver, di mana merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Nah, merancang pembelajaran dengan blended learning, di mana ada yang pertama penerapan macam dan materi bahan ajar, yang kedua menetapkan rancangan blended learning yang akan digunakan, yang ketiga menetapkan format online style learning, yang keempat melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat, kelima menyelenggarakan blended learning dengan baik. Yang terakhir yaitu menyiapkan kriteria evaluasi pembelajaran. Di sini terdapat contoh-contoh langkah merancang pembelajaran blended learning. Yang pertama, guru mengupload materi pembelajaran. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa. Keempat, menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi. Yang kelima, terdapat motivasi dan bimbingan siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah sulit dimengerti siswa. Yang keenam, terdapat guru mengapresiasikan keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Wah, ini penting ya, untuk meningkatkan semangat juga. Yang terakhir, di sini guru memberikan evaluasi melalui aplikasi Quiver School dalam membentuk kuis maupun esai yang telah dipersiapkan, mohon maaf ya. Oke, selesai sudah. Semoga ini akan menjadi pelajaran penting untuk kita, yang dimana kita akan tahu apa sih blended learning itu, apa sih manfaatnya blended learning itu, dan yang harus kita ketahui juga apa sih kelebihan dan kekurangan blended learning itu. Nah, ini sangat penting juga untuk kita belajar ya. Semangat belajarnya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.